Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiski Arinda. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas individu saya tentang nilai-nilai akuntabilitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya ada nilai dasar akuntabilitas. Ada 9 nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Keempat, bertanggung jawab atau responsibilitas. Yang kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. 8, kejelasan. Dan yang 9, konsisten. Oke, untuk soal yang pertama itu melihat nilai-nilai akuntabilitas PNS yang ada di dalam film yang berjudul Aku dan PNS Hebat. Film Aku dan PNS Hebat dalam pelaksanaan kegiatannya sudah mencerminkan lingkungan kerja yang akuntabel. Dalam film Aku dan PNS Hebat ini ada beberapa bagian yang mencerminkan atau yang menggambarkan lingkungan kerja yang akuntabel berdasarkan nilai dasar akuntabilitas PNS. Berikut kegiatan yang menggambarkan transparansi nilai dasar akuntabilitas dalam film Aku dan PNS Hebat. Yang pertama, itu ada integritas. Integritas yang dimaksud dalam film Aku dan PNS Hebat ini adalah memberikan pelayanan kepada publik dengan sepenuh hati. Di sini tampak juga seorang Jaya dalam video tersebut memberikan pelayanan kepada publik dengan ramah. Kita bisa lihat videonya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan. Pak. Ibu mengurus apa? Ini saya mau ngurus surat pindah. Surat pindah? Iya. Suratnya udah lengkap, Bu? Udah, Pak. Saya cek dulu ya, Bu. Iya. Kan saya. Oh. Oh, ini semua sudah lengkap, Bu. Kita akan kerjakan secepatnya, kira-kira 2 hari kerja. Oh, kalau gitu terima kasih banyak Baik, ya, terima Pak. kasih banyak, Ibu. Selanjutnya, video yang kedua ini menggambarkan nilai kepemimpinan, transparansi, dan kepercayaan. Dalam video ini tampak atasan mengajak dan memimpin jalannya rapat. Mereka mendiskusikan sebuah pendapat yang perlu memperlihatkan pertanggungjawaban kepada publik. Ini masuknya ke transparansi. Kalau yang atasan mengajak rapat itu tadi masuk dalam kepemimpinan. Selanjutnya, di sini yang kepercayaan, bagian Jaya itu mempercayakan dirinya kepada atasan untuk melaksanakan tugas tersebut. Mari kita saksikan videonya. Terkait dengan pembangunan proyek jalan desa yang sudah berhasil diselesaikan. Seyogyanya kita segera melaporkan pertanggungjawaban kita kepada publik. Loh, tapi kan kita sudah membuat laporannya, Pak. Betul. Secara internal, kita memang sudah membuat laporannya. Tapi kita akan perlu menyampaikan pada masyarakat luas. Ya, Bapak. Nambah-nambahin kerjaan kita aja. Yang penting kan masyarakat sudah tahu. Di jalannya sudah bagus, Pak. Gimana? Menurut pendapat Pak Jaya? Kalau menurut hemat saya, Pak, kita harus menginformasikan hal tersebut pada masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan apabila saya diberikan kesempatan itu, saya bersedia untuk menyusun dan menyebarkannya kepada masyarakat, Pak. Saya setuju, Pak. Silakan, Pak Jaya. Oke, bisa kita lihat ya dari obrolan mereka dan kegiatan yang mereka lakukan itu menggambarkan nilai-nilai akuntabilitas. Selanjutnya di sini konsisten. Konsisten dalam video ini, di sini Jaya masih berperilaku baik sebelum dan sesudah menjadi ASN. Karena di awal video itu si Jaya ini sempat bilang, aku ingin menjadi virus baik bagi ASN, katanya gitu. Dan ternyata setelah 3 tahun menjadi PNS pun, menjadi ASN pun, si Jaya masih tetap berperilaku baik. Kita buktikan dengan video ini. Gimana, Pak? Bapak lihat kejadiannya, Pak? Iya, Mas. Saya lihat, Mas. Mereka jatuh sendiri, suaminya yang nyetir, usaha menghindar lubang besar itu, tapi nggak berhasil, Mas. Yaudah, kalau gitu kita angkat. Kita bawa ke hospital. Angkat. Ayo, Pak, dibantu, Pak.
Oke, kita lanjut. Yang keenam itu nilai bertanggung jawab. Di sini Jaya juga bertanggung jawab atas pekerjaannya dan menyelesaikan dengan tepat waktu. Mari kita saksikan videonya. Mas, Pak, ada apa sih, Pak? PKS ini ada Mbak. Tuh. Oke, selain bertanggung jawab, dalam video ini juga terlihat jelas ya ketika Jaya sudah memasangkan sebuah informasi di papan pengumuman itu, terlihat publik yang membacanya merasa jelas. Mereka paham, oh ini gitu. Jadi kejelasan juga masuk dalam video ini. Nilai akuntabilitas dari segi kejelasan juga masuk dalam cuplikan video ini. Oke, itu nilai-nilai akuntabilitas yang saya dapat dari video atau film yang berjudul Aku PNS Hebat. Hal yang kedua itu kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah atau di OPD tempat unit kita bekerja, karena saya seorang guru. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa poin dari nilai dasar akuntabilitas yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi seorang guru itu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah mengajar, berarti dia harus menyampaikan ilmu kepada siswanya dan harus bertanggung jawab bahwa ilmu yang disampaikannya itu sampai dengan baik kepada siswanya. Selanjutnya ada integritas. Kalau dari segi integritas seorang guru itu salah satunya adalah tidak datang terlambat ke sekolah. Jadi dia juga harus memberikan contoh kepada siswanya. Seorang guru harus datang tepat waktu. Jadi supaya siswanya juga ikut datang tepat waktu. Yang selanjutnya itu adalah kejelasan. Kejelasan di sini sebagai seorang guru, kita harus jelas dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi, supaya siswanya mudah mengerti, kita juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, teknik pembelajaran yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Keseimbangan, artinya di sini bersikap adil kepada seluruh siswa. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita baik ke satu yang siswa, kita harus baik juga ke siswa yang lainnya. Akhir itu ada kepercayaan. Kepercayaan di sini kalau saya ambilnya contohnya itu dari kegiatan mengawas ujian itu sesuai dengan peraturan agar siswanya percaya dan tidak menyepelekan ujian. Ketika kita mengawas, kita harus memang benar-benar mengamati dan memperhatikan siswa dalam mengerjakan soal ujian supaya mereka benar-benar belajar untuk mempersiapkan ujian mereka. Kalau saatnya kita mengawasnya bertele-tele, mereka pasti akan berpikiran, nggak apa-apa lah kan, yang ngawasnya ibunya juga santai gitu. Jadi mereka juga tidak akan belajar di rumah. Jadi itu beberapa kegiatan nilai-nilai akuntabilitas yang bisa diimplementasikan di sekolah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.